Ayo, Nas. Nah, sudah terpancar ketampanannya. Ya, mantap Mas Adit. Oke, silakan Mbak Nadia. Halo, selamat subuh, pagi, siang, sore, malam untuk para hadirin semuanya. Terima kasih sudah datang di acara diskusi peluncuran buku Kuasa Rahim dari Ibu Barbara Watson Andaya. Sebenarnya kita masih menunggu beliau untuk hadir. Dan selama kita menunggu beliau, di sini sudah ada panitia dari komunitas bambu, ada editor buku kita, ada Mas Aditya Pratama. Halo Mas Aditya. Halo Mas, bisa dengar saya? Ya, sama. Halo, ya ada penanggap kita, Ibu Siti Syamsiatun. Halo Ibu. Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Ada Mas Edi dari Kobam juga sebagai tuan rumah kita hari ini. Halo Mbak. Kita mau langsung mulai aja diskusinya ya ini. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman yang udah datang di sini udah pada beli belum ya nih bukunya nih ya? Saya penasaran nih. Semoga yang udah beli kita bisa diskusi tentang bukunya sama-sama, atau yang belum beli nih tergelitik gitu biar jadi abis ini pesen ya, gimana caranya pesen ya. Nanti Mas Edi bisa kasih tahu mungkin yang belum baca buku nih, nanti kalau mau pesen bukunya kemana ya? Iya, yang mau beli buku bisa lewat marketplace komunitas bambu ya, ada di Bukalapak, ada di Tokopedia, ada di Shopee, bisa juga lewat website komunitasbambu.id, bisa juga lewat WhatsApp. Dan kita baru saja buka toko buku di Jogja, di Noted Cafe di Jalan Kapten Haryadi. Jadi teman-teman yang di Jogja bisa langsung beli bukunya di Noted Coffee di lantai 2 gitu ya, di Jalan Kapten Haryadi di sana. Gitu, Mbak. Jadi syarat untuk beli buku ini ya, pertama pilih marketplace-nya yang paling dekat dengan rumah Anda, biar harganya murah. Kedua, datengin aja langsung kalau komunitas bambu udah ada di kota kalian. Oke, kayaknya iklannya selesai. Nggak iklan sih, ya iklan. Ya. Kalau gitu ya kita akan ada Mas Adit di sini. Gimana kalau kita tanya-tanya dulu ke Mas Adit selaku penerjemah dari buku ini. By the way, kalau nggak salah buku Kuasa Rahim ini masuk dalam nominasi buku dari Buku Akik untuk penghargaan buku terjemahan non-fiksi terbaik ya dalam 2 tahun terakhir. Mas Adit udah tahu belum kabar ini? Serius nih? Saya belum dengar. Ya. Semoga kita menang ya. Semoga kita menang karena terjemahan Mas Adit nih memang menurut saya yang sering baca buku sejarah tuh jadi kayak wow, indah ya. Jadi salah satu kata untuk mendefinisikan terjemahan yang Mas Adit lakukan adalah terhadap buku Kuasa Rahim ini adalah indah sekali. Jadi ada nuansa-nuansa bahasa Melayu. Kalau kalian yang udah beli dan baca bukunya, ada nuansa bahasa Melayu dalam terjemahan Kuasa Rahim. Jadi saya penasaran banget nih, apa yang menginspirasikan Mas Adit untuk mendapatkan atau untuk memberikan cita rasa tersebut ke dalam penerjemahan itu? Oke, terima kasih Mbak Nadia. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kepada
Mas Edi dan jajaran staf komunitas bambu, pada Mbak Nadia yang sedang di Jerman ini, dan Ibu Dr. Siti Samsiatun yang meluangkan waktu baca. Terima kasih sekali kesempatan dalam acara ini. Nah, jadi saya jelaskan sedikit tentang asal usul penerbitan. Memang dalam 6 tahun terakhir, saya memang beberapa kali bekerja sama dengan Bu Barbara dan Pak Leonard Andaya dalam menerbitkan beberapa buku ya. Jadi yang pertama itu 2015 dan 2016 gitu, tentang dunia Maluku dan hidup saudara itu dengan juga, dan kemudian dan bambu ini yang secara Malaka seperti 2019 dan Puasa Rahim ini 2021. Jadi ini memang ya secara cukup panjang itu, dan saya rasa memang karena bukunya sendiri itu, ini dua intelektual ini, Bu Barbara dan Pak Leonard, ini menarik sekali memang bahasannya ya. Jadi ketika sekarang banyak sejarawan dalam negeri ataupun luar negeri yang konsentrasi pada sejarah kontemporer atau sejarah pergerakan dan kemerdekaan Indonesia, ya orang-orang seperti Bu Barbara dan Pak Leonard ini kan konsentrasi pada masa distant past ya, masa lalu yang cukup jauh gitu, di periode modern awal ketika nation state yang kita kenal sekarang belum ada, dan itu menjadi titik, masa itu adalah titik perjumpaan pertama kalinya ya, antara masyarakat Bumi Putra dengan negara dunia, dengan agama dunia, dengan kolonialis, dengan dunia perdagangan yang semakin luas. Nah, jadi memang banyak pemandangan atau fakta yang menarik yang dapat ditemukan di periode itu. Jadi pertama ya tentu isinya ya. Lalu kedua memang saya dapat banyak dukungan juga, termasuk dari penulisnya sendiri yang memang sangat suportif dan izinnya memberikan izin, memberikan bantuan, mudah sekali diajak konsultasi soal hasil penerjemahan, dan kalau ada istilah-istilah sulit dan macam-macam itulah, istilah sulit dan istilah yang dan terjemahan yang saya rasa agak aneh, dan ini juga terbantu sama Mbak Nadia sebagai editor kan. Nah itu, lalu ya insya Allah tahun depan ini bersama Kobam akan terbit juga nih bukunya Bu Barbara Andaya dan Pak Leonard Andaya tentang sejarah periode modern awal Asia Tenggara. Nah, itu hasilnya terbit dengan Cambridge University Press. Yang kalau terbit tahun depan ya Mas Jadi ya. Gitu. Oke, lalu untuk prosesnya sendiri, memang saya akui yang buku Puasa Rahim ini memang cukup lama ya prosesnya, karena ada situasi yang itu saya dipaksa untuk pause dulu, untuk berhenti sebentar lah mengerjakan, dan kadang itu juga harus melakukan semacam riset kecil-kecilan hanya untuk memahami konteksnya dalam buku ini, karena boleh dikatakan ini buku paling berat yang pernah saya terjemahkan. Karena itu kan isinya dalam satu kalimat kita bisa diajak bepergian ke berbagai negara ya, dalam satu kalimat loh. Misalkan dari Jawa kita lari ke Kamboja, ke Thailand dalam satu kalimat, bayangkan itu. Jadi untuk memahami konteksnya itu saya harus belajar dan harus lakukan riset. Nah, kemudian juga saya harus melakukan kunjungan perpustakaan, karena memang
prinsip saya dalam menerjemahkan adalah untuk kutipan dari sumber primer, sumber asli, terutama yang dalam bahasa Melayu, itu memang harus ambil dari sumbernya langsung supaya kita bisa rasakan semacam nuansanya gitulah ya, supaya pembaca itu bisa mendapat nuansanya, termasuk bagaimana sih bahasa Melayu yang agak kuno gitu, agak lama yang lalu kan. Nah itu, lalu kemudian ya prosesnya juga setelah diterjemahkan dia dibuka dengan Mbak Nadia, oleh Mbak Nadia dan Mbak Nadia juga sering komunikasi ya di dalam proses editing. Oh, dan satu lagi itu juga dibantu sama asisten saya, kebetulan junior di fakultas namanya Yayung Kumai, tapi intinya acara ini yang nggak datang, tapi ya itulah untuk informasi ya prinsipnya saya banyak terbantu oleh berbagai pihak lah gitu. Nah kemudian komentar saya sendiri untuk buku ini adalah ini buku yang luar biasa menarik ya dan sangat berwawasan karena yaitu pertama memang karena wataknya yang komparatif ya, kita itu diajak berpulang kemana-mana gitu, budaya Indonesia dibandingkan dengan budaya Melayu, Kamboja, kemudian Thailand, Vietnam, Cina Selatan, kadang juga nyasar sampai ke Polinesia, Mikronesia, Melanesia, itu bahasannya seluas itu dalam buku ini. Makanya memang kita harus benar-benar konsentrasi dalam bacanya itu. Karena melalui buku ini, sebenarnya buku Barbara itu ingin mengajak kita berpetualang ke ya istilahnya hutan belantara lah. Kita nggak terlalu banyak tahu tentangnya, tapi ya kalau kita ikut kita akan mendapatkan pengetahuan yang benar-benar baru yang nggak selalu bisa diperoleh dalam karya-karya yang lain. Nah, dan memang melalui buku ini juga saya paham bahwa sebetulnya baik atau buruk posisi perempuan dalam suatu budaya itu sifatnya relatif karena ada pengaruh dari konstruksi budaya, dari tradisi, dari pengaruh agama, kadang dari kehidupan ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, itu akhirnya ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa memang buku ini kompleks sekali, tapi rewarding dan sangat pantas dibaca. Nah, saya rasa summary saya hanya sekian dan tentu saja itu jauh dari cukup. Makanya saya rasa solusinya adalah dengan membaca buku ini langsung. Begitu Mas Edi. Nah, Nadia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tri. Tapi ada satu hal nih ya, aku penasaran banget mau tanya Mas Adit. Itu dari awal, itu bukunya kan sekitar kalau dalam bahasa Inggris itu kan kayak 360-an lembar gitu. Nah itu tuh buat Mas Adit berapa lama ya untuk menerjemahkan buku sebanyak itu? Atau lembar-lembar tersebut? Nah, kurang lebih sih kasarannya 10 sampai 12 bulan, Mbak. Memang lebih lama dari saya targetkan karena kadang saya harus berhenti menerjemahkan karena sakit macam-macam karena pekerjaan itu, tapi ya alhamdulillah salah. Nggak apa-apa, lama tapi hasilnya memuaskan ya. Ya, insya Allah. Oke, terima kasih Mas Adit. Dan Mbak, siapa Mbak asistennya Mbak Iyayoi?
Yayum Kumai. Yayum ya, Mbak Yayum Kumai juga ya, Mbak Yayum Kumai. Sampaikan salam untuk Mbak Yayum. Terima kasih sudah membantu selama proses penerjemahan dan semuanya. Proses mencari sumber juga kan, mencari kutipan dan untuk melihat, untuk mungkin saling tektokan. Ini buat teman-teman yang belum baca bukunya Kuasa Rahim, kalau kalian lihat nih kutipannya tuh memang sengaja ya sama Mas Adit dibuat dalam bahasa Melayu kuno, dalam bahasa aslinya, dalam beberapa kutipan. Jadi kalau kalian baca buku bahasa Inggris, kebetulan saya baca bahasa Inggrisnya juga sebagai editor, itu masih dalam bahasa Inggris kutipannya. Tapi sama Mas Adit dibuat jadi bahasa asli kutipan tersebut. Jadi pas kalian akan rasakan nuansa yang berbeda dan asik banget. Oke, terima kasih Mas Adit. Saya mohon maaf dulu sebelumnya kepada para peserta dan komunitas Bambu karena saya dari Jerman. Kita tuh orangnya langsung aja nerobos gitu, jadi nggak ada basa-basi. Suka lupa perkenalkan diri. Nggak ada basa-basi. Jadi suka lupa gitu nanyain apa kabar, sekolahnya gimana gitu. Jadi, lupa nih pada awal-awal saya tanyain Mas Adit dulu. Mas Adit kuliahnya di mana? Terus kan tadi bilang Mbak Yayum junior dari fakultas yang sama nih. Emang dulu kuliahnya di mana ya, Mas? Oke. Jadi saya kebetulan kuliah di UGM dan Yayum juga sama di UGM juga. Jurusannya di arkeologi dan universitas. Memang agak jauh ya jaraknya, karena Yayum itu barangkali belasan, tapi memang ya beberapa kali sama ya kan ya, yang sifatnya terjemahan atau penerbitan buku. Oh, jadi ini buku Fleming buku Kuasa Rahim juga bukan buku pertama kan yang Mas terjemahkan. Jadi ada satu bukunya Pak Leonard yang judulnya Selat Malaka kan dalam bahasa Indonesia. Mana? Yang tentang Selat Malaka dan etnisitas ya, buku sebelumnya yang pernah Mas terjemahkan. 2019 kebetulan editornya Mas Edi ini. Nanti dari judul aslinya itu List of Century. Jadi buku itu terbit di waktu yang bersamaan dengan edisi aslinya Fleming Boom tahun 2006. Nah itu... ini kan kebetulan Bu Dr. Judi Hamzat ini kan dulu pas jadi direktur di ICRS UGM itu pernah mengundang Pak Leonard dan Bu Barbara. Jadi nanti bisa jelaskan banyak juga tentang latar belakang temuan penulis itu. Oh, jadi karena pernah bertemu juga kan, jadi memang cukup dekat untuk bisa komunikasi, karena pasti dalam penerjemahan ada bagian-bagian yang sulit seperti kosakata atau istilah-istilah yang beberapa yang asing ya. Jadi kalau memang tidak menjalin komunikasi secara intens, akan banyak kendala di kedepannya. Ya, kurang lebih itu. Karena memang ya itulah, bahasa mereka itu unik lah, saya rasa. Karena memang lain juga istilahnya waktu periode itu kan memang nggak semuanya akrab dengan kita ya. Iya, saya juga merasakan hal yang sama ya saat pertama kali baca buku Fleming Booms, terus buka bagian introduction-nya, buku pertama, karena saya pertama kali berinteraksi dalam buku tersebut dalam bahasa Inggris kan. Terus saya mikir, kan dia kasih pertanyaan-pertanyaan kayak, ya karena sejarah perempuan ini baru,
Makanya sejarawan yang menggali tentang perempuan pada masa periode awal jarang, terus baru kepikiran, benar juga ya, lah benar juga gitu. Jadi merasakan apa yang Mas Adit rasakan saat membaca dan proses penerjemahannya. Terima kasih Mas Adit. Mungkin nanti saya akan tanya-tanya lagi, mungkin kita lihat timeline-nya gimana jalannya. Saya akan bertanya pada Ibu Siti yang sudah hadir sebagai penanggap dan membaca buku ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Bu Siti ini adalah Associate Professor di Universitas UIN, Universitas Indonesia Nasional. Universitas Islam Negeri. Islam Negeri. Mohon maaf ya ampun, ini banget nggak tahu UIN panjangan. Mungkin udah kelamaan di luar kali ya, Mbak Nadia. Iya, bego aja saya, Bu. Bego aja baru bangun gitu. Nyawanya belum ngumpul. Iya. Jadi Bu Siti Syamsiatun PhD adalah Associate Professor di UIN Sunan Kalijaga dan sebagai anggota Dewan Pembina di Indonesian Consortium for Religious Studies ya, Bu. Ya. Apa kabarnya Ibu hari ini? Hebat, alhamdulillah sudah lebih baik. Kemarin WA ke Mas Adit, aduh 2 hari nggak bangun gitu. Alhamdulillah sekarang sudah baik. Oh, sakit apa Ibu? Ya kalau orang Jawa bilang masuk angin gitu ya. Masuk angin itu untuk menjelaskan segala simptom yang nggak enak di badan. Pernah kenal istilah masuk angin, Mbak Nadia? Iya, saya mengajar untuk kelas bahasa Indonesia di Universitas Bonn. Terus saya menjelaskan ke mahasiswa saya, iya itu seperti yang Ibu jelaskan itu. Angin adalah simptom yang tidak penyakit. Kita bingung. Oke. Ya, kita sudah sembuh ya, Bu. Alhamdulillah. Gimana Ibu sudah baca bukunya Kuasa Rahim yang diterjemahkan oleh Mas Adit? Ya, ini to be honest, membacanya tidak runtut ya. Membacanya biasa kalau kita tidak punya banyak waktu banyak gitu ya. Baca introduction, baca conclusion, kemudian awal-awal dari like paragraf begitu. Kemudian karena saya bukan ahli ekonomi, bukan ya ahli demografi begitu, mungkin saya akan lebih fokus kepada bab yang ketiga ya, yang berkenaan dengan agama begitu, yang mungkin sedikit banyak bersinggungan dengan penelitian saya. Jadi saya tidak bisa memberi komentar yang sangat komprehensif begitu, Mbak Nadia. Mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan nantinya. Saya sudah banyak dikecewakan oleh ekspektasi kehidupan, jadi saya tidak ekspektasi tinggi terhadap manusia lain. Betul, iya. Jadi gimana pendapat Ibu terhadap yang bab 3 ya, kalau nggak salah, perempuan dan kepercayaan dan agama ya, bagaimana agama memberikan pengaruh terhadap kondisi perempuan pada masa modern awal di wilayah-wilayah Asia Tenggara pada umumnya. Ya baik, jadi persoalan manusia itu memang sangat kompleks ya. Kita dipengaruhi oleh banyak hal gitu, termasuk tentang kemunculan agama yang seperti apa itu ternyata memang dipengaruhi oleh banyak hal ya, tantangan di masyarakat para pembawa agama, kemudian juga kondisi geografi dari di mana kita tinggal. Itu besar sekali pengaruhnya gitu. Saya agak lupa itu siapa yang menulis bahwa kita ini somehow terpenjara dalam geografi kita gitu ya. Kalau kita hidup di wilayah yang maritim dengan suhu yang tropik kayak gini, dengan banyak gunung berapi misalnya,
mungkin akan sulit menyelami hidup di daerah yang bersalju begitu. Kenapa banyak sekali kosakata tentang salju ya? Ketika saya pertama kali ke Kanada tahun 95, itu kaget loh, ternyata salju itu ada macam-macamnya gitu, kirain hanya satu aja gitu. Kemudian dijelaskan nih bentuknya kayak gini gitu. Nah, kemudian hal yang lain lagi ketika teman saya itu, teman Australia saya bilang ke saya, Bu Atun, kenapa kok orang Jawa itu suka ingin tahu? Aduh, gimana kok suka ingin tahu gitu? Kata dia, saya setiap kali lewat rumah selalu ditanya, misalnya Mbak Nadia mau kemana gitu. Loh, oh gitu, gitu. Jadi dia bilang, saya mau ke pasar aja harus menjelaskan begini. Tiap kali ditanya, Mbak Nadia mau kemana gitu. Kenapa mereka sangat ingin tahu? Oh gitu. Aku bilang, sebetulnya mereka itu tidak ingin tahu gitu, tapi mereka itu ingin be nice ya, ingin ramah, friendly gitu. Masa ada orang lewat, orang asing yang nggak kenal, diemin aja gitu. Oh gitu, jadi saya nggak harus menjawab sesungguhnya. Enggak, terus gimana? Jawab aja, mau ke situ gitu. Jadi ya begitu. Jadi kita ini memang terperangkap ya, kalau siapa orang bilang ya kita itu terperangkap di dalam suatu situasi sejarah, situasi geografi, situasi politik sosial tertentu gitu. Maka ketika membaca bukunya Bu Anda ya, ini ya saya membandingkan juga dengan literatur saya tentang sejarah Islam ya, itu memang sangat berbeda situasi di Asia Tenggara dengan situasi di Arab abad ke-7 dan sampai sekarang misalnya. Sehingga kalau ada orang di Asia Tenggara ingin memaksakan itu ya sangat sulit bagi orang Indonesia untuk bisa berpikir berlaku seperti orang Arab. Demikian juga orang Arab sangat sulit untuk menyelami kehidupan bangsa kita gitu. Jadi di situ memang ini Mbak pengaruh dan juga komunikasi intertwine gitu ya, intertwine conversation between culture ya, agama, politik, situasi sosial, alam dan sebagainya itu semua turut membentuk dinamiknya kehidupan itu gitu. Ya nanti untuk detail-detailnya bisa kita bahas lebih lanjut begitu. Iya, karena seingat saya kan Bu Barbara pada awal dia memosisikan wilayah Asia Tenggara dengan dua pengaruh besar di kanan dan di kiri kan, ada India yang memberikan pengaruh-pengaruh secara budaya, religius, dan ada Cina juga dengan bagaimana dia infiltrasi kebudayaannya ke Vietnam, termasuk kepercayaannya dan menggeser posisi perempuan di wilayah Vietnam melalui program Cinaisasi kan ya Bu ya. Seingat saya sih, saya juga agak-agak lupa. Ya mungkin memang itu ya Bu Barbara memberikan catatan bahwa ketika kita berbicara tentang perempuan Asia Tenggara, menurut catatan Bu Barbara itu ada yang luput, yakni pengaruh dari Cina dan India begitu. Nah, itu kalau berbicara mungkin pada tadi awal-awal sampai kepada awal-awal modern. Bahkan pada awal-awal modern pun menurut saya sebetulnya pengaruh itu tidak hanya dari Cina dan India gitu. Ada bukti-bukti yang tertulis dalam bukunya Bu Andaya juga bahwa pada abad ke-9 ya itu sudah ada makam ya, makam-makam perempuan dengan nama Islam misalnya ya, Fatimah binti Maimun misalnya. Berarti kan early modern itu pengaruh dari Timur Tengah itu juga ada gitu. Hanya mungkin karena tidak digali dan tidak dipromosikan, bukti-bukti tidak ditelusuri lebih lanjut, maka kita menjadi terpaku pada Cina dan India gitu. Dan itu sekarang dalam geopolitik sekarang ini dijadikan alat ya oleh
diplomasi Cina dan juga diplomasi India untuk menekan Indonesia. Gitu. Nah, sementara kita sebetulnya Indonesia ini dalam posisinya yang antara mainland dan archipelago, itu kita punya keuntungan yang lebih banyak. Misalnya kalau yang di mainland Asia Tenggara, kita bisa mengatakan mungkin pengaruh Cina dan India itu besar. Ya, tetapi untuk yang maritime itu mungkin kita bisa bahwa ada pengaruh dari wilayah lain yang masuk ke perairan kita tanpa melalui daratan, baik itu yang terhubung ke Cina maupun ke India. Ya, misalnya tadi dari Timur Tengah itu ada yang direct pelayaran ya, pelayaran yang langsung mungkin hanya melewati Persia dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita misalnya berkaca dari teorinya Pak Robert Bellah yang axial civilization yang muncul pada 1000 tahun pertama, itu kalau kita lihat sekarang di Asia Tenggara itu kan kita bisa melihat bahwa misalnya kawasan yang mainland itu banyak pengaruh dari Cina dan India, ya kan? Tetapi kita yang di maritime, yang Southeast Asian Archipelago atau maritime, itu pengaruh Cina baik yang dalam berupa dari Buddhis atau Hindu gitu tidak sekuat karena kemudian ada pengaruh Islam yang langsung baik langsung maupun tidak itu kan dari Timur Tengah. Ya, kemudian juga Christianity ya, Kristen yang semula dari Timur Tengah, kemudian dikemas oleh Eropa, baru kemudian datang ke Indonesia melalui Portugis, Belanda misalnya. Tetapi pengaruhnya di Indonesia kan tidak kemudian menguasai seperti yang terjadi misalnya di wilayah-wilayah yang lain seperti di Afrika ya, di mana misalnya kemudian terjadi kristenisasi secara masif gitu. Tetapi di Indonesia ini baik yang Hindu, yang Buddha, yang Islam, yang Kristen, yang mungkin juga Konghucu, itu semuanya tidak bisa menguasai seluruh archipelago. Tetapi semuanya harus berbagi dan sebagainya. Mungkin ini juga karakter dari orang-orang di archipelago itu, karena kita banyak bertemu dan bertemunya menjadi ampiran sebentar, tidak ada yang bertahan cukup lama gitu. Saya kira itu menjadi salah satu karakteristik yang mungkin membedakan antara Southeast Asian mainland dengan maritime yang mungkin belum banyak digarisbawahi dalam buku Ibu Andaya. Sebentar, cek. Oh ya, oke. Ini cuma kadang-kadang internet saya kayak turun naik gitu, kayak detak jantung jadi. Ya, saya juga ya saya ingat nih pelajaran SMA tuh ya, waktu pelajaran sejarah selalu diucapkan berkali-kali soal makamnya Fatimah binti Maimun yang ditemukan pada abad ke-7 kalau nggak salah, ya nggak sih? 7 atau ya 7 dan selalu digadang-gadang sebagai bukti Islamisasi wilayah Nusantara. Berarti Islam sudah masuk sejak abad ke-7 gitu. Berarti baru Nabi Muhammad 1 abad setelah Nabi Muhammad meninggal gitu kan. Terus Islam sudah masuk Indonesia, dan sebenarnya dalam sisi komunitas sejarah kita masih mempertanyakan soal bukti tersebut, apakah itu memang makam orang Nusantara, orang lokal yang menikah dan diislamkan, atau dia adalah orang yang memang dibawa melalui perahu sebagai istri. Tapi toh karena saya untuk tesis saya meneliti tentang kapal karam ya, tentang shipwreck. Terus menarik banget, Mbak. Iya, saya juga bingung kenapa saya cari beban hidup saya kurang kayaknya.
beban hidup benar, saya ambil susah. Dan Belitung Shipwreck itu kalau misalnya kita lihat dari konstruksinya itu sangat dipengaruhi oleh wilayah-wilayah Persia untuk pembentukan perahunya gitu. Dan itu sudah dilihat bahwa kontak dengan Islam sudah ada sejak itu dari abad ketiga. Jadi mungkin kita bisa menambahkan nanti bukti-bukti baru tentang bagaimana kedatangan Islam di Nusantara gitu. Dan ada satu hal yang menarik di buku Kuasa Rahim adalah bagaimana Bu Barbara memposisikan Islam yang kadang-kadang kan kalau kita lihat dari hari ini tuh, wah Islam tuh memojokkan perempuan gitu. Tapi ternyata di bukunya Bu Barbara yang Kuasa Rahim ini, beliau menunjukkan bahwa Islam memberikan tempat untuk perempuan mewujudkan religiositasnya dan justru memberikan posisi yang lebih setara ataupun bagaimana Islam dan perempuan dan Islam saling mempengaruhi, khususnya bagaimana perempuan masuk Islam kan melalui metode perkawinan. Itu dijelaskan dalam buku tersebut. Jadi alih-alih melihat Islam sebagai mendehumanisasi atau dibilang oh Islam tuh patriarki banget gitu, padahal dia memberikan di buku tersebut tuh dijelaskan bahwa ada satu jenis Islam, karena Islam beda-beda ya masuk ke wilayahnya, ada kebiasaan orang Asia Tenggara untuk berduka. Nah, di beberapa Islam, misalnya di Mughal, itu mereka misalnya membolehkan bikin gambar wajah, lukisan, tapi di Asia Tenggara, mereka Islam yang datang memperbolehkan perempuan berduka. Ya nggak sih kalau di buku itu. Jadi kalau kalian lihat, kalau teman-teman di sini baca, teman-teman akan lihat bagaimana ekspektasi kita tentang kedatangan Islam ke wilayah Asia Tenggara di masa periode awal, ketika dihadapkan dengan bukti-bukti sejarah, tidak seperti yang kita dengar hari ini. Gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Ya, Mbak Nadia, memang saya kira di buku ini juga Bu Barbara resource-nya cukup relevan ya, bahwa ada yang di mana ajaran-ajaran Islam maupun agama-agama lain itu memberikan ruang-ruang baru untuk perempuan melakukan karya-karya gitu. Tetapi tidak dipungkiri bahwa ada juga kitab-kitab yang kemudian dikutip oleh para pujangga maupun oleh para elit itu untuk mendisiplinkan atau mengatur pergerakan perempuan, utamanya pada perempuan-perempuan yang ada di kelas elit gitu ya, membatasi untuk tidak bepergian gitu, karena mencontoh misalnya istri Nabi misalnya begitu, ketika berbicara di balik dengan laki-laki lain, berbicara di balik tabir. Nah, itu menurut Bu Andaya ada bukti bahwa Ratu Aceh ya, lupa namanya siapa, Safiatul Sultan Salir, ya, itu sultanah terakhir tuh di abad ya, ke-14 sultanah ya. di ini gitu, dia penguasa, tetapi ketika meminta pendapat para mungkin perdana patih itu yang laki-laki di balik tabir misalnya begitu. Kemudian juga penutupan aurat gitu diutamakan memang pada perempuan-perempuan yang elit. Dan itu menurut saya seperti membuat, ya mungkin ini sebagai upaya para penguasa untuk membuat garis kelas sosial yang lebih nyata gitu ya. Jadi ini mengikuti pola ketika pada masa awal Islam soal bahwa perempuan-perempuan yang tidak menggunakan hijab itu dianggap sebagai budak, dan pada tradisi pada masa itu ya budak itu ya seperti properti begitu kan, boleh diambil dan sebagainya. Maka salah satu cara untuk menaikkan derajat atau membuat identifikasi bahwa saya bukan properti, saya tidak bisa
dimiliki oleh atau dimainkan oleh siapa saja, itu salah satu cara simbol yang digunakan pada masa itu adalah hijab itu gitu. Nah, jadi artinya memang hijab itu sejarahnya bisa digunakan untuk bermacam-macam ya. Ada yang mungkin dalam tradisi Barat di era Victorian misalnya ini sebagai simbol opres ya, dia di bawah kungkungan gitu. Tetapi bagi masyarakat yang lain itu adalah justru liberation gitu. Jadi ini sangat contested begitu. Dan narasi-narasi tentang ajaran-ajaran baik itu tentang apa yang pantas untuk perempuan, siapakah yang pantas untuk menjadi suami dan sebagainya, itu menurut saya sangat sangat tergantung dengan tadi siapa yang menulis ya, karena kita mendapatkan bukti ya bahwa para raja, para elit di dalam masyarakat manapun termasuk di Asia Tenggara itu sering membentuk komite ya, tolong dong tulis tentang ini, tolong dong tulis tentang ini ya, termasuk presiden sekarang itu kan juga tolong dong bikin pidato tentang ini, tolong dong bikin peraturan tentang ini ya gitu kan. Nah, itu sama saja, hanya bentuknya mungkin berbeda-beda. Sama dengan di masyarakat Muslim masa lalu itu ya, ketika Bani Umayyah ya yang keturunan dari Quraisy itu berkuasa ya, mereka para khalifah itu membentuk komite tolong tulis tentang kekuasaan dalam Islam, siapakah yang harus berkuasa. Nah, dalam rangka mempertahankan itu ya dipilihlah bahwa yang berkuasa itu penguasa itu harus laki-laki, harus keturunan dari Quraisy dan sebagainya, sehingga mengeksklud yang lain. Saya kira kita itu sebetulnya nggak jauh beda toh sekarang, siapa yang boleh jadi pemimpin. Yang boleh mengusulkan adalah partai politik yang harus 20% loh, ya toh. Kalau yang tidak 20% ya nggak bisa. Ini berarti mengeksklud yang lain gitu kan. Sebetulnya tingkah laku kita itu nggak banyak berubah, Mbak. Mirip-mirip, hanya caranya saja sistemnya kalau dulu mungkin lebih terbuka ya. Sekarang dibuat rumit, ada peraturannya. Tapi ya peraturannya ya ke situ-situ juga gitu. Nggak banyak berubah. Mungkin itu sudah tabiat ya. Salah satu human nature-nya gitu. Mbak Nadia, boleh sedikit komentar nih, bukunya ini. Ya. Iya. Saya ketika menyetup buku ini, ya Allah, bagus banget ya. Ada Inggrisnya gitu, ada ini bukunya ini bagus banget gitu. Teksturnya ya bukunya. Iya, betul, teksturnya tuh bagus gitu. Cuman gambarnya nih, Mbak. Kenapa? Gambarnya ini menurut saya gambarnya kurang merepresentasikan di dalamnya ya, karena di dalamnya itu sudah banyak sekali loh gambar-gambar yang perempuannya itu pakaiannya macam-macam ya, tidak telanjang gitu, bahkan sedikit sekali laporan di sini bahwa perempuan pada tahun 1400 sampai 1800 itu masih telanjang, itu hampir nggak ada. Nah, tapi kok gambarnya kok semuanya telanjang gitu loh. Jadi ini kok kayak masih hutan belantara, belum bisa menenun. Padahal di kisahnya itu perempuan menenun ya, membuat rami, mewarnai, indah banget loh. Nah, aku kok baca, aduh, ini kok jadi gambarnya kayak gini sekali. Kok hanya itu memang sengaja Bu, provokatif jadinya. Oh gitu. Jadi gitu. Memang sengaja untuk provokatif kan, judulnya Flaming, dalam bahasa Inggris kan Flaming Wombs gitu kan. Iya. Rahim yang terbakar. Tapi ini saya juga sebetulnya mau tanya nih tadi sama Bu Andaya, ini penjudulan ini Flaming Womb ini apakah Bu Andaya Barbara ini terinspirasi dari Ken Dedes atau tidak gitu? Kalau kita asumsikan ya ini Bu Barbara, kita masih menunggu Bu Barbara, masih berharap dalam hati yang terdalam gitu kan, Bu Barbaranya datang gitu kan, cemas tapi gitu. Saya juga mau tanya banyak ke beliau. Ya, boleh saya masuk menambahi. Jadi
bagian introduction itu Bu Barbara sempat nyinggung tentang peristiwa antara Ken Arok dan Ken Dede. Nah, memang itu dia sebut ada bagian yang percaya dari Ken Dede yang disebut sama Bu Barbara itu flaming womb. Padahal kan kalau sepengetahuan saya yang percaya itu bukan womb-nya ya, tapi liang peranakannya. Nah, tapi ini saya juga ingin tanyakan jadi ya itu. Vulva ya, harusnya vulva, flaming vulva gitu. Ya, betul. Tapi mungkin nganu ya, makanya itu kita, saya juga penasaran gitu ke Barbara, pengen tanya judul itu gitu. Tapi judul itu memang apa namanya bagus ya, sangat menarik perhatian gitu. Termasuk penerjemahnya ini menjadi kuasa rahim gitu. Saya juga kira-kira gimana ya Mas Aditya supaya kenapa sampai kepada kuasa rahim gitu ya, gitu. Kira-kira apa yang membuat flaming itu akhirnya diartikan sebagai kuasa gitu. Gimana Mas Aditya? Atau Mbak Nadia, mungkin ini dari editor. Kuasa rahim. Ini kebetulan idenya Mbak Nadia ya, gitu. judulnya. Iya. Ini tiktokan saya sama Mas Adit ya, sama Bang Rijal juga, soal menentukan judul, menentukan apa cover, dan memang agak kesulitan ya kita waktu nentuin judul ya Mas ya. Iya sih. Ya memang. Karena itu saya kepikiran bahwa rahimnya percaya, padahal kan kalau rahim dari luar nggak kelihatan ya, bagian dalam kan. Kecuali kalau yang terjebak selendangnya lalu rahasianya terpancar gitu, nah tapi rahasianya itu ya penafsiran aja Bu. Iya, saya cuman gini, iya gitu. takutnya gini aja, seringkali kan ini ya istilah kuasa itu karena kita masih sangat erat ya dengan patriarchal society kita di mana. Jadi kuasa itu seolah-olah menjadi maskulin yang itu nanti akan menindas yang lain gitu. Sementara kalau flaming itu kan dia itu memang menyala dan menyinari tapi juga bergairah dan sebagainya gitu. Dan dari rahim itu memang cuman mau membuat kalimatnya tuh kok angel ya bahasa Indonesia ya. Itu sama Barbara juga kami bertiga tuh, berempat ya kita diskusi. Terkait apa nih penerjemahan yang tepat. Iya, iya. Tapi memang betul ya karena ini dari rahim perempuan ini kan lahir para nabi, lahir para raja, lahir para kesatria gitu. Tapi kemudian dilupakan gitu. Gitu. Saya dari sisi sejarawan yang berpikir bahwa gender adalah konstruksi sosial ya, tidak setuju sih dengan statement tersebut gitu. Jadi kayak kalau kita mengkerdilkan perempuan semata-mata dengan fungsi reproduksinya, nanti perempuan akan terus-terusan dibebani oleh kerja-kerja reproduksi dengan kerja-kerja reproduksi terus dong. Berarti perempuan cuma bisa dinilai ada harganya kalau dia bisa melahirkan, bisa hamil. Terus nanti perempuan mandul kayak saya nggak punya posisi di masyarakat seperti Bu Barbara menceritakan bagaimana di Toraja atau Medan gitu ya. Saya lupa di buku tersebut nih, buku Kuasa Rahim. Perempuan-perempuan yang tidak bisa punya anak dan tidak bisa punya keturunan itu namanya diukir di kaki meja gitu. Nanti saya namanya ditaruh di kaki meja juga gitu. Oh, kalau kita ini Mbak, sekarang apa namanya? Ini kan kayak misalnya womb segala itu kan kalau di dalam buku ini kan metaforik nih. Jadi tidak pada makna literal ya. Jadi pada makna metaforik. So Mbak Nadia ini misalnya atau siapapun gitu yang tidak punya anak biologis, dia punya anak yang lain ya berupa karya-karya ya, berupa pendidikan, hasil-hasil temuan. Saya kira itu adalah di dalam ini pun rahim ini bukan melulu bukan melulu rahim secara ini ya biologis, tapi juga
metaforik gitu. Kalau dalam istilah Quran itu namanya majas gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya majas-majas itu digunakan baik di dalam kitab suci maupun di dalam pergaulan kita, ya. Jadi kita mesti memperluas gitu, memperluas makna boom segala ini, Mbak Nadia, tidak hanya sebagai biologis, tapi juga sosial, intelektual begitu. Kita kan sekarang banyak nih teman-teman saya sendiri juga ya. Saya punya banyak teman yang dia bilang, aku punya anak yang lahir dari hati, ada yang punya anak lahir dari melalui apa istilahnya jalan rahim itu, ada yang lahir dari ini. Jadi wah misalnya ini anakku yang pertama ya, ini buku ya. Saya nggak tahu ya buku terjemahan buku saya yang Pergolakan Putri Islam yang diterjemahkan oleh Mas Adit ini anak Mas Adit yang keberapa. Kemudian buku ini anak Mas Adit yang keberapa gitu. So no worries gitu. Jadi kita bicara apa gitu. Iya, dan ada saya lupa tuh, ada satu bagian tuh yang asik, karena buku ini kan asik banget ya kalau kita baca. Jadi ada bagian-bagian yang sangat menarik tentang saat dia memang bilang tentang secara literal ataukah secara metafora. Karena kalau ngomongin metafora nih, banyak banget istilah-istilah bersenggama itu metaforanya di dalam buku Kuasa Rahim dan dipakai sama Mas Adit untuk diterjemahkan dalam bahasa Melayu kunonya, ada dengan syair-syair, pantun-pantun untuk mengajak bersenggama kan di buku ini. Itu metaforanya tuh indah-indah, misalnya maukah yang Mas Adit terjemahkan tuh aku ingat mandi di lumpur. Mandi di lumpur ya. Istilah metaforiknya. Istilah berbalas pantun cuman itu pakai istilah hiasan gitu. Kiasan-kiasan ya. Jadi masalah membaca metafora atau membaca literal untuk melihat bagaimana posisi perempuan, itu kita bisa banget lihat dari buku Kuasa Rahim. Bagaimana posisi perempuan ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh yang kalau sekarang kita pikirkan, oh iya agama nih yang bikin jadi patriarki, tapi ternyata asal-usul patriarki itu bisa diselidiki dari banyak hal, nggak hanya dari agama, dari mulai agama pun kan ternyata ada banyak ya, ada monoteisme, Zending, Kristen, Katolik ya, harusnya sih pada abad tersebut Katolik Kristen, kemudian kedatangan Islam, pengaruh Islam, ada Buddha Theravada ya yang untuk di bagian Thailand, jadi Buddha Theravada, dan bahkan pengaruh Cinaisasi di Vietnam. Jadi kalau kata Mas Adi tuh tadi, satu kalimat nih kita bisa bertualang jauh-jauh. Jadi nggak usah, kalau kata anak zaman sekarang itu kan, kita nggak usah jalan-jalan jauh-jauh naik pesawat, jejak karbon mahal, nggak baik buat alam tuh. Bu Siti udah di luar angkasa tuh karena ini udah terus gitu. Jadinya tanpa harus beli tiket Air Asia keliling Asia Tenggara, dengan buku Kuasa Rahim tuh kita sebenarnya udah mesin untuk berkeliling gitu, untuk mengetahui tradisi-tradisi dan apa sih sebenarnya yang mempengaruhi tradisi, apa yang mempengaruhi dan membuat patriarki sampai yang kita temukan seperti strukturnya pada hari ini. Begitu. Terima kasih banyak Ibu Siti atas tanggapannya dan pembacaannya dan kesannya dengan buku tersebut yang teksturnya bagus, ada gambarnya pula. Ilustrasi. Terima kasih banyak. Paling mengesankan itu kan Dedes itu loh Mbak. Saya karena itu antara saya mendapatkan cerita di luar kelas dengan buku sejarah itu sangat berbeda ya. Kalau ketika saya baca buku sejarah Singosari misalnya, kan Dedes itu yang muncul hanya sebagai istrinya Tumapel siapa itu? Tunggul Ametung, kemudian direbut oleh Ken Arok. Jadi kisahnya itu pertempuran laki-laki gitu. Tapi di luar kelas itu saya mendapatkan ceritanya beda.
agak mirip punyanya Bu Andaya yang diperoleh dari di Budaya, tapi sedikit berbeda ya. Kalau Bu Andaya ini kan jalan kemudian tersingkap sarungnya. Kalau kisah yang saya peroleh waktu kecil itu bukan begitu, tapi itu Kan Dedes baru mau naik tangga ke tempat pertapaannya karena dia sering bersemedi gitu ya, berhalwat gitu. Pas lagi naik itulah si Ken Arok tuh kan mau berguru pada ayahnya Ken Dedes tuh mau sinau gitu. Dia lagi jalan di bawahnya gitu, loh kok mencorong gitu. Terus tanya gitu, terus oh ini kalau perempuan yang jalan rahimnya itu apa tadi mencorong gitu Saya ya. Nah, itu akan menurunkan raja-raja. Nah, itulah. Jadi Ken Dedes itu menjadi sumber cerita di dalam apa namanya folklore yang berkembang di masyarakat. Tetapi setelah jadi buku pelajaran kok hilang kisah-kisah itu gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita telusuri. Dan saya sangat yakin ya, saya ini loh Mbak, saya setelah bacanya bukunya Bu Barbara ini juga, aduh, terinspirasi banyak penelitian nih, termasuk merekonstruksi kenapa di Indonesia Aisyah bisa bertahan gitu ya. Organisasi perempuan Islam kok bisa bertahan dan tumbuh subur sementara di tempat lahirnya Islam itu kok nggak bisa gitu. Nah, ini ternyata banyak unsur yang perlu dicari. Terima kasih semuanya, selamat untuk ya, yang terlibat di dalam editing, dalam penerjemahan, dalam penerbitan, dalam pemasaran, dan utamanya dalam penulisan buku ini. Ya, terima kasih. ya, terima kasih banyak Bu Dr. Budiman Jatun. Jadi informasi selain associate professor di Sunan Kalijaga, Bu Budiman Jatun juga di CRS PM, dan alhamdulillah dulu saya pernah menerjemahkan juga disertasinya dari University of Sydney, judulnya Pertolakan Putri Islam Sejarah Nahdlatul Aisyah 1995 sampai 2005. Secara negara Muhammadiyah tahun 2005. Ya, akan saya di sini karena menerjemahkan bahasa Arab ya tentunya karena ada dulu pernah dapat pelajaran juga dari Bu Budiman Jatun ini. Jadi ya, terima kasih banyak. Nah, kemudian sekarang kita saya gantian nodong Mbak Nadia nih berarti ya sebagai editornya nih. Oke Mbak, jadi kan kalau tidak salah di awal 2021 ya Mas Edi minta Mbak Nadia untuk mulai menyentuh naskahnya ya, naskah semesta rahim ini. Nah, silakan Mbak cerita, minta tolong ceritain apa saja yang exciting atau yang mengganggu dalam proses penyuntingannya ini, bagaimana seru atau enggak bacanya gitu. Monggo Mbak, silakan ceritakan. Jadi ya pada awal ya kalau nggak salah sih awal 2021 nggak sih, soalnya waktu itu Jerman, yang saya ingat adalah Jerman tuh lagi lockdown. Terus pekerjaan saya di restoran tuh dikurangi gara-gara lockdown, jadi saya kurang pemasukan tambahan. Terus ada tiba-tiba di chat, mau nggak menyunting buku Flaming Wood, waktu itu belum ada judulnya kita kan, jadi mau nggak menyunting buku Flaming Wood, Worms. Terus aku pikir, wow, ini buku legend nih, ini buku WOW banget nih di kalangan sejarawan perempuan ya, yang menggali tentang sejarah Asia Tenggara. Jadi saya sebelum ke Jerman, saya ke Jerman untuk kuliah lagi. Saya sekarang lagi kuliah tentang studi perbudakan, Slavery and Dependency Studies di Universitas Bonn. Dan saat itu saya lagi mulai kuliah sambil kerja. Dan gara-gara lockdown terus kerja dikurangi, terus bingung tuh kan, kayak aduh apa ini, harus cari kerja gimana nih gue. Terus dapat tawaran nyunting buku, dan bukunya tuh kebetulan buku yang
memang apa ya, buku legenda gitu di kalangan penulisan sejarah ataupun penulisan sejarah perempuan. Jadi kalau misalnya di ilmu sejarah sendiri kan itu memang cukup maskulin ya. Isinya cowok, ngomonginnya cowok, sumber-sumbernya cowok. Jadi sumber-sumbernya kan dari pelaku-pelaku administratif aja udah cowok kan. Mereka tidak menyuarakan pengalaman perempuan gitu. Itu hal yang sama yang diungkapkan dalam bukunya Bu Barbara juga, tentang bagaimana saat satu antropolog datang ke pulau di Kepulauan Filipina, yang ditanya bagaimana kehidupan kamu sehari-hari. Jadi saat pertanyaannya sama, tapi saat dilontarkan oleh antropolog lelaki dan antropolog perempuan, jawabannya bisa beda. Jadi di buku Bu Barbara itu saat dia menjelaskan bagaimana dua antropolog itu bertanya pertanyaan yang sama kepada orang yang sama, tapi saat yang orang yang tanya beda, orang yang tanya jadi pertama ide pasangan suami istri antropolognya. Jadi yang saat suaminya bertanya bagaimana kamu sebagai perempuan muda waktu itu ya, dia belum menikah, harus membuat menenun ya, bukan membuat kain. Kamu harus membuat kain dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Terus si perempuannya bilang, oh kalau misalnya orang yang diwawancara narasumber bilang, ya baik-baik aja kok hidup saya ke antropolog laki-laki. Tapi saat istrinya yang tanya pertanyaan yang sama, dia jawab, susah banget loh, saya tuh harus bekerja dari siang sampai malam untuk menenun untuk bikin kain, tapi nanti pulang saya harus ngerjain pekerjaan rumah lagi, dan ini sebenarnya sangat berat dan menyita waktu saya sekali. Jadi suara perempuan itu baru keluar saat ditanya oleh perempuan juga. Jadi oleh antropolog perempuan. Tapi bayangkan sebagai sejarawan, kita selalu menggunakan sumber-sumber yang berasal dari laki-laki. Sebagai petugas administrator kita tahu kan banyaknya laki-laki dari mulai Hindia Belanda, Portugis, semuanya pasti sumbernya kebanyakan dari laki-laki. Dan bahkan bukunya Bu Barbara juga cerita tentang satu proses melahirkan di Polinesia. Ada bagaimana midwife atau bidan itu udah ada ternyata di early modern tuh udah ada midwife, dan yang mencatatkan tentang proses kelahiran itu prajurit yang ada di sana, bukan si bidan itu sendiri, bahwa ada proses melahirkan. Dan itu yang menurut saya mengapa buku ini penting dibaca, untuk melihat bagaimana posisi dan peristiwa perempuan, dan khususnya untuk mengeluarkan suara-suara perempuan yang tidak ada di dalam, mungkin selama ini bukan tidak ada tapi cuma saru, kebetulan karena sejarawannya laki-laki, sumbernya laki-laki, terus mindsetnya juga patriarki, jadi sulit kan keluar untuk sejarah-sejarah pengalaman perempuan. Jadi saat dapat kesempatan untuk ngedit buku ini tuh aku langsung, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kalau saya menyia-nyiakannya, saya goblok banget. Jadi saya ambil. Dan proses bagian paling sulitnya itu lebih ke teknis ya. Karena pada awal dokumen yang sampai ke saya, itu beda formatnya. Jadi karena laptop saya kadang-kadang ada beberapa file yang tidak bisa dibaca. Jadi file pertama yang sampai ke saya baru edit tuh introduction dan chapter pertama, bab pertama. Jadi pengantar dan bab pertama. Terus bingung, kayak ada banyak yang hilang gitu. Terus kayak ini penerjemahnya serius apa sih, kayak agak bingung gitu, kok penerjemahnya bisa begini ya? Ternyata filenya salah. jadi pada awal saya sempat agak konfrontatif dengan Mas Adit, karena kok begini sih Mas Adit, ternyata filenya salah, dikirim nggak ada catatan kakinya. Jadi begitu ada catatan kakinya masuk dan filenya datang, itu proses mengeditnya jadi lebih gampang karena masuk akal yang Mas Adit terjemahkan. Ternyata bukan kurang, justru malah lengkap, cantik, dan indah. Jadi sebagai sejarawan, itu kalau akademik ya, sejarawan akademik, itu tulisannya tuh kayak padang pasir, kering, gersang,
keras, kayak makan brem, tau nggak sih, kayak dingin, nggak enak, dibacanya tuh nggak enak. Tapi buku-buku penerjemahan sejarah kebanyakan begitu. Tapi yang bagaimana saya ketemu dengan penerjemahannya Mas Adit, itu smooth. Jadi saya sebenarnya beruntung ya, karena sebenarnya kalau bisa dibilang gabut, saya agak-agak gabut kalau gitu caranya ya. Karena penerjemahannya udah rapi, cantik, sudah bagus. Saya cuma harus memasukkan sensibilitas gender ke dalam penerjemahan yang sudah Mas Adit lakukan. Jadi ada beberapa mungkin masih, karena untuk menerapkan sensibilitas gender kan bukan proses yang mudah ya, harus terus-menerus untuk melihat bagaimana ide bubar bara ini kan sebagai dia pada buku pengantar, pada awal bab pengantarnya itu bubar bara bilang bahwa saat dia melangkahkan kaki menuju master studinya, graduate postgraduate studies, jadi saat dia baru masuk PhD, itu now National Organization for Women, jadi pergerakan perempuan Amerika itu lagi getol-getolnya, lagi giat-giatnya. Jadi bubar bara sendiri sebagai penulis, dia hidup bersama dan dia meneliti bersama dengan gerakan perempuan yang sedang tumbuh di Amerika Serikat. Jadi periodisasinya bareng saat beliau mengerjakan studi, sekaligus bagaimana kita lihat gerakan feminisme tumbuh di Amerika Serikat. Jadi dia memang dipengaruhi oleh gerakan feminisme tersebut, sehingga sensibilitas gender yang dia miliki, yang ada pada dirinya, itu tertuang ke dalam buku The Flaming Wombs. Jadi sebelum diterjemahkan oleh Mas Adit, The Flaming Wombs, ini sudah ada sensibilitas gender, bagaimana dia membaca sumber-sumber kalau misalnya istilahnya reading against the grain, jadi membaca sumber-sumber VOC-nya masih sama misalnya, lah sumber-sumber Portugis masih sama, sumber yang sama yang dibaca oleh sejarawan laki-laki, tapi ketika dibaca dengan sensibilitas gender bubar bara yang sudah dimiliki oleh dia, ya akan ketemu bagaimana sejarah-sejarah yang tidak nampak gitu, pengalaman-pengalaman perempuan yang tidak nampak, dan dia melihat, dia sebenarnya menelisik asal-usul patriarki tanpa menyebutkan katanya. Jadi sebenarnya kata patriarki dalam studi feminis ini kan kadang-kadang suka kontradiktif, atau misalnya sering kali dipakai terlalu untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan gitu. Kenapa laki-laki mendominasi? Oh, patriarki. Tapi kita tidak pernah mencari tahu sejak kapan patriarki ini dimulai dan bagaimana patriarki itu mengambil bentuk struktur masyarakat yang ada pada hari ini. Jadi bagaimana yang saya terapkan adalah untuk yang saya lakukan editingnya adalah tulisan yang sudah bagus ini, bagaimana keluar proses, bagaimana apa yang sudah Bu Barbara tulis, sensibilitas dan melihat sejarah sebagai proses yang terus-menerus, bagaimana patriarki mengambil bentuk sehingga ada pada hari ini. Jadi dari masa early modern, terus masa modern modern awal sampai masa kolonial, masa kemerdekaan, itu kan patriarki yang terus bagaimana patriarki itu menjadi sistem, menjadi rigid sampai sekarang, dan kita cuma selalu cari aman. Oh, itu gara-gara agama. Gara itu patriarki agama. Ternyata toh bukan agama ya. Ternyata ada banyak hal, dan itu memang dipengaruhi oleh kekuasaan. Terus pengaruh-pengaruh budaya luar, budaya tinggi, bagaimana budaya kita benturkan dan menghasilkan satu budaya yang baru. Jadi saya sebenarnya cuma berusaha untuk melihat supaya proses ini kelihatan, dan bagaimana sensibilitas gender yang sudah ada di buku aslinya timbul ke permukaan buku terjemahan yang sudah dilakukan oleh yang sudah ada di Mas Adit. Dan Mas Adit ini menerjemahkannya benar ya, lompat-lompat. Memang dalam satu paragraf kita bisa menemukan Vietnam, Filipina, karena memang studinya komparatif tadi, dan itu juga hal yang sama di bahasa Inggrisnya. Jadi versi bahasa Inggrisnya itu sulit, kalau saya bilang agak sulit
sulit. Ini tingkat pembacaan bahasa Inggrisnya sulit karena harus bisa memahami pertama sensibilitas gender, kedua pemahaman Asia Tenggara, ketiga gramatiknya itu bingung. Jadi bacanya susah, tapi saat Mas Adit menerjemahkan itu smooth sekali walaupun sebenarnya paragrafnya sama. Tapi sudah smooth. Jadi saya bisa dibilang sangat beruntung ya saat mengedit ini karena nggak banyak kerja. Sudah bagus terjemahannya. Cuma harus menunjukkan, cuma harus polish atau menghaluskan dan memunculkan apa yang memang sudah bukan ciri khas semangat feminisme yang udah ada di bukunya. Jadi begitu aja sih sebenarnya, nggak susah-susah amat hidup saya. Ya, terima kasih banyak Mbak Nadia. Saya sangat terbantu nih dalam proses paham betul lah tentang hal ihwalnya secara perempuan ya. Jadi ya kerjaan ini jadi menyenangkan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Nadia. Nah ini kebetulan ternyata Bu Julia Surya Kusuma hadir dalam acara ini. Nah, kemarin bukunya yang terbaru, judulnya Bisnis Negara ya diterbitkan oleh Komunitas Bambu dan dibedah kemarin Senin kalau nggak salah. Ya, dari bukunya aslinya terbitin kalau nggak salah. Nah, barangkali Bu Julia mau menambahi untuk memberikan komentar untuk bukunya Bu Barbara ini. Silakan Bu Julia. Baru baca chat nih, Bu Julia bilang, Nadia please don't ask me to speak karena aku lagi ada Zoom meeting yang lain. Oh gitu ya, no apa-apa. Tapi nggak, coba kita lihat, kita tanya dulu aja kali ya, kita todong, halo Ibu, ada di sana nggak? Ya nggak apa-apa, barangkali ya lain kali beliau bisa gitu, tapi ya kita tunggu saya rasa ya. Itu mungkin beberapa menit lagi. Atau kita lanjut. Gimana Mbak? Atau tanya jawab dulu? Ya, mungkin kita buka tanya jawab kali ya. Mungkin buat teman-teman yang udah membaca nih bukunya, terus punya beberapa hal di kepala yang mulai mengganggu setelah membaca buku ini, bisa menuangkan unek-uneknya, bisa lewat chat, karena kami akan sebagai penyiar radio yang membaca pesan-pesan dari Anda. Gitu. Terus kita ini sudah Bang Yeremia. Oke, silakan mau menanyakan ke Bu Gita Samsatun boleh, ke mana dia boleh, ke saya boleh, atau langsung ke Komunitas Bambu. Silakan Bang. Ya, terima kasih teman-teman dan rekan-rekan sekalian dari Komunitas Bambu. Mohon maaf, saya tidak bisa memperlihatkan video karena hari ini sedang hujan di sini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Salam Budaya dan Salam Kebajikan, Rahayu Sagumi Dumadi. Perkenalkan, nama saya Yeremia Satria. Saya mahasiswa akhir pendidikan sejarah dari kampus STKI PPGRI Sidoarjo. Saya kemarin mendapatkan informasi terkait tentang diskusi bedah buku tentang kuasa rahim ini ya. Mohon maaf tadi juga saya terlambat hadir karena tadi juga ada diskusi lain seperti Bu Julia Surya Kusuma juga mengikuti diskusi lain. Ini menarik sekali ya terkait tentang pembahasan tentang perempuan di wilayah Asia Tenggara. Walaupun tadi saya sedikit terlambat dan juga tadi sepertinya dari Bu Siti tadi juga membahas terkait tentang Ken Dedes dan Ken Nangrok ya sebagai awal mula Wangsakara dari Tumapel atau Singasari. Luar biasa sekali. Ini yang mau jadi pertanyaan bagi saya itu ketika pada saat kita melihat kisaran tahun 1400 di wilayah Asia Tenggara, kita masih tahu bahwa tadi juga sempat disinggung oleh Mbak Nadia terkait tentang wilayah Vietnam dan juga pengaruh Cina atau Tiongkok tadi itu.
Saya pernah Mbak ini terkait tentang apa namanya di sejarah Jawa itu kan ada yang namanya Putri Cina, Putri Campa dalam sejarah Majapahit itu kan. Dan ini kita tidak pernah bisa melihat segi di mana mereka juga berperan sekali. Putri Cina Tan Engkian atau Siu Banci yang melahirkan Raden Patah atau Pangeran Panembahan Jimbun, lalu kemudian Putri Campa Amarawati yang menjadi istri permaisuri dari Raja Majapahit Kertabumi. Nah, apa namanya kita sendiri juga kadang-kadang tidak pernah bisa melihat sisi-sisi lain mereka, di mana mereka juga sangat berperan sekali. Jadi seperti tadi sudah disebutkan bahwa yang sering kali kita lihat di lembaga ini adalah laki-lakinya, tapi di mana mereka ini juga sangat berperan. Ini mereka memiliki peranan-peranan yang sangat luar biasa. Kalau menurut Mbak Nadia atau mungkin Bu Siti sendiri, kira-kira apa namanya untuk terkait ketokohan dua orang ini, Putri Campa Amarawati maupun Putri Cina Tan Engkian atau Siu Banci, ini bagaimana? Dan apakah di dalam buku tersebut sudah sempat dituliskan oleh Bu Barbara? Saya sendiri belum membaca buku tersebut, tapi saya ingin mendengar dari Anda berdua. Itu pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Tuhan berkati kita semua. Om Shanti Shanti Om. Ini kita langsung jawab aja nih, atau mau kumpulin pertanyaan asiknya nih. Kalau mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi, bisa angkat tangannya atau secara digital ya, karena kalau secara video mungkin saya nggak lihat juga. Jadi bisa di chat atau teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi, atau kita mau langsung jawab aja. Mungkin jawab dulu sebelum lupa Mbak Nadia. Oke, Ibu. Ya, jadi gimana nih peran Putri Campa? Mbak Nadia yang jawab, aku nggak. Oh, saya. Jadi terus terang nggak, ini ya Mas Jeremia, saya punya keprihatinan yang sama dengan Anda. Nama-nama ini hanya sekilas kita dengar ya. Kita dulu cerita itu ada Darab. Kalau saya kan Jawa ya, dulu bapak saya kalau kita mendengarkan cerita itu putri-putri dari Cina itu disebutnya Doro Petak. Jadi perempuan-perempuan, gadis-gadis yang berkulit putih gitu. Dan mereka menurunkan raja-raja ini, tetapi kisah-kisah selanjutnya tuh nggak ada gitu. Yang tertulis banyak, paling tidak sampai ke kami gitu ya. Dan itu tidak sampai ke kelas-kelas. Termasuk tadi di dalam Islam pun juga demikian. Misalnya dalam sejarah Islam juga orang yang pertama kali menjadi pengikut Nabi Muhammad dan juga penyokong itu adalah istrinya Siti Khadijah. Tetapi kisah beliau itu kemudian tidak banyak ditulis dalam sejarah kebudayaan Islam. Nah, ini kami ini sedang menggali kisah-kisah itu. Nah, saya untuk yang sejarah yang Putri Cina, Putri Campa dan Doro Petak ini belum punya alat nih, Mas. Mungkin ini alatnya yang dari sejarah-sejarah gitu. Mungkin Mbak Nadia bisa. Ya. Sebenarnya kita bisa melihat, kan ada beberapa nama-nama perempuan kan selalu muncul. Kalau misalnya pertanyaannya saya sebagai sejarawan feminis akan bertanya gini, oke, namanya muncul, tapi bagaimana perempuan dipersepsikan dalam misalnya dalam dokumen sejarah, atau bagaimana kita menganggap satu hal itu sumber sejarah atau bukan sumber sejarah. Jadi misalnya kalau di buku Kuasa Rahim itu kan dilihat bagaimana sumber sejarah itu ada beberapa hal. Jadi sampai landscape aja dianggap sebagai landscape bagaimana satu pulau bentuknya seperti tubuh manusia atau satu gua yang bentuknya seperti vagina, itu dianggap sebagai bukti sejarah. Nah, problem dari sejarah perempuan, sejarah perempuan kelas elit adalah mereka ada di dokumen, tapi mereka bukan penulis dokumen. Sehingga kisah-kisah asli tentang mereka biasanya tidak keluar. Kebanyakan putri-putri kelas elit itu mereka itu dilihat secara fungsi sosialnya dan fungsi reproduksinya kan. Mereka dikirim sebagai istri, sebagai gift dalam bahasa Indonesia,
sesembahan, Pemberian, peti. apa bahasa Indonesia? Gift, hadiah? Hadiah. Ya, hadiah. Jadi antara kerajaan-kerajaan secara diplomatis untuk mereka membuka hubungan diplomatis, biasanya kan mereka mengirim hadiah. Saat perempuan dilihat, dan saat itu juga perempuan masih dilihat sebagai alat untuk diplomasi kan, untuk menikah. Jadi pernikahan itu sebagai satu cara untuk menjalin hubungan diplomatik. Jadi putri Campa itu bisa dilihat sebagai satu alat diplomatis bagi kerajaan, bahwa mereka punya hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Tapi kalau kita melihat putri tersebut secara individual, apa yang disisakan, bukti-bukti sejarah yang bahasa Indonesia saya agak aneh sih, disisakan atau what she left, what she remain on her. Jadi apa yang dia sisa-sisa dari hidupnya dia, apakah dia menulis puisi? Biasanya putri-putri elit, sebagaimana di Taiwan atau di wilayah-wilayah Cina, itu mereka menulis puisi tentang perasaannya. Yang mana pada sejarawan konvensional melihat puisi atau perasaan itu bukan sesuatu yang objektif dan tidak dilihat sebagai bukti sejarah. Jadi masalahnya memang kenapa kita cuma mendengar nama tapi kita tidak tahu bagaimana kisah hidupnya? Kemungkinan besar begitu. Karena pengalaman hidupnya, pertama dia tidak menulis, bisa jadi dia tidak menulis karena baca tulis cuma diajarkan kepada laki-laki. Perempuan tidak diajarkan baca tulis, kecuali perempuan elit yang memang mereka diajarkan oleh istana. Jadi baca tulis itu sangat terbatas untuk identitas perempuan. Di masa early modern sampai revolusi. Jadi sampai revolusi Indonesia, kalau kalian baca bukunya Kobam yang lain tentang sejarah perempuan tahun 1920 sampai 1960 yang ditulis sama, aku lupa sama siapa bukunya, Pencapaian Sejarah Perempuan, itu baca tulis angka buta huruf perempuan masih tinggi. Karena secara budaya perempuan tidak dijadikan tidak menjadi subjek untuk diajarkan baca tulis. Dan pikiran sejarawan konvensional, kalau tidak ditulis berarti bukan bukti sejarah. Jadi ada beberapa layer untuk mengeluarkan suara perempuan dalam sejarah pada umumnya. Jadi kenapa misalnya sejarah perempuan disembunyikan? Sebenarnya tidak sengaja disembunyikan. Karena ada sistem yang terus-menerus membentuk perempuan untuk direpres secara sosial, secara struktural. Begitu sih. Ada yang, atau Mas Adit mau menambahkan? Ya, saya mau nambahkan sedikit. Karena memang saya rasa ya, memang kan histori itu memang histori dalam pengertian literal, histori. Jadi ceritanya laki-laki. Jadi sepertinya memang banyak ya yang berpikir seperti itu dari apa kesenangan kemudian. Jadi ini misalnya ada, memang kan kajian tentang sejarah perempuan kan, ya kan, dan itu pun karena keterbatasan sumber yang bisa ditulis kan tentu hanya perempuan yang elit saja, karena dan memang sepertinya mazhab sejarah yang berlaku duluan seperti itu. Setelah datangnya mazhab analis kan, yang lebih konsentrasi pada sejarah sosial. Nah, ini kan memang hanya ditulis hanya perempuan elit. Kalau perempuan biasa nggak peduli seberapa hebat dia dalam dunia perdagangan, nggak terjemah oleh pembaca gitu ya. Jadi ya saya rasa ini masalah sumber dan itu memang sudah diakui sendiri sama Bu Barbara dalam tulisannya ini ya, dalam buku ini.
ya, sama ya pokoknya soal itu pendapat Bu Barbara sendiri sudah terangkum dalam satu berhasil yang sendiri, nah makanya ini membaca harus dan cari sendiri jawabannya gitu. Nah, oke. Barangkali ada tambahan dari Bu Samsiatin sama Mbak Nadia. Saya sangat senang sekali ya, terima kasih diundang dan mendapatkan buku secara gratis dari Mas Aditya. Ya, saya setuju dengan Mbak Nadia tadi. Kayaknya Mas Adi ini semakin canggih ya menerjemahkan. Saya biasanya kalau lihat buku terjemahan tuh saya baca Inggrisnya, kemudian saya baca terjemahannya itu flow-nya tuh sama halusnya gitu. Ya, jadi selamat juga Mas Aditya dan juga selamat kepada komunitas bambu yang menerbitkan buku yang sangat penting ya. Kita tuh bisa begini kadang kenapa ya kita bisa begini gitu. Kita sering kali ya taken for granted termasuk anak-anak murid saya gitu. Mereka berpikir bahwa perempuan bisa sekolah, berkarir itu ya sudah begitulah gitu. Padahal enggak juga, ini perjuangan yang sangat panjang dari para ibu bapak kita gitu. Termasuk saya tadi baru ini, saya kan menulis tentang gerakan perempuan Islam gitu ya. Semula Nasihatul Aisyah dan sekarang lebih banyak ke Aisyah. Nah, kenapa kok organisasi Islam Aisyah di Indonesia bisa bertahan lebih dari 100 tahun gitu? Di negara yang seperti ini gitu ya. Wah, ternyata setelah saya pikir-pikir ya ini akar-akarnya tuh ya banyak sekali gitu ya, Mbak ya. Jadi buku ini recommended banget ya gitu. Saya sangat senang sekali, terima kasih. Ya. Dan menginspirasi penelitian yang lebih lanjut. Inspirasi Terima kasih. banget. Ini kalau misalnya biasanya orang yang cari inspirasi itu ke kuliah motivasi ya. Tapi kalau kita cari inspirasi di buku sejarah. Gitu lah. Tapi bener sih, ini untuk melacak kata-kata dari sononya tadi ya, kalau katanya Bu Siti, melacak dari sononya. Ternyata bukan dari sono, ternyata ada satu bentuk masyarakat yang memang kalau kita lihat secara, kalau analis kan dia long durée, melihat secara periodisasi yang panjang. Jadi kita dilacak. Masa sih dari sananya? Kita pertanyakan lagi. Cuma karena ini buku sejarah, jadi ada beberapa metode khusus yang dilakukan oleh sejarawan, kayak misalnya verifikasi sumber, apa yang kita anggap sebagai sumber dan apa yang kita tidak anggap sebagai sumber sejarah. Dan yang ini juga butuh pemahaman lebih jauh juga untuk melihat apa yang dimasuk sumber, apa yang tidak sumber. Berarti kita harus berdiskusi lagi dalam level epistemologis. Makanya kalau saya bilang buku ini tuh total ya, secara metode dan metodologi. Karena terang-terangan Bu Barbara menggunakan syair-syair perempuan-perempuan elit ataupun mitos-mitos tentang perempuan-perempuan elit kayak Ratu Hijau. Ratu Hijau tuh ada nanti di buku di buku Bu Barbara ini, Kuasa Rahim, kalau kalian lihat. Kan kalau kalian perhatikan, Ratu Hijau ini ada kisah-kisahnya tuh asik-asik gitu. Tapi kalau misalnya dari sejarah, kalau misalnya saya adalah sejarawan lelaki konvensional, saya nggak akan melihat kisah Ratu Hijau sebagai folklore, ini sebagai sumber sejarah. Bisa jadi saya bilang, enggak, sumber sejarah itu cuma dokumen VOC. Jadi secara metode juga dibuka supaya suara-suara pengalaman perempuan ini keluar dalam sejarah. Jadi mengubah metodenya melalui metode feminis, dia pakai, dan metodologinya juga metodologi feminis. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya karena ada lagi yang mau tanya nih, Mas Adit, gimana? Silakan lanjut. Ya, ini ada Mas Emrich Juan ya. Silakan Mas. Saya cuma sekedar menanggapi dari Mbak Nadia soal
di Asia Tenggara itu bahwa buta huruf? Enggak sebenarnya. Kalau dibaca di buku Anthony Reid yang Kuasa Dagang yang Era Perdagangan itu malahan wanita-wanita itu bisa baca tulis tapi bukan baca tulis Latin. Dan kenapa nggak dicatat? Karena mereka belajarnya secara informal melalui ibunya. Dan itu lumayan tinggi juga, sekitar 30%-an tuh literasinya itu, apa baca tulisnya. Jadi salah kalau wanita di Asia Tenggara itu nggak bisa baca tulis. Mereka bisa, tapi belajarnya secara informal. Ya, Iya. udah, gitu aja. Ada lagi mungkin mau ditanyakan? Gak ada sih. Karena ini memang problem sejarawan juga. Pertama kalau mereka diajarkan baca tulis secara informal, bahasa lokal. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Bu Barbara dalam bukunya ya, tentang bagaimana perempuan berduka di Medan ya, kalau nggak salah Medan. Karena perempuan bisa membaca, bisa menulis, bisa dia membaca syair dan menulis tentang ratapan-ratapan. Jadi tentang bagaimana perasaan dia saat ditinggal oleh orang yang mati. Berarti buktinya dia bisa membaca dan menulis dong. Memang bisa. Masalahnya apakah sejarawan di sini melihat itu sebagai satu bentuk literasi? Karena biasanya sejarawan pada umumnya kita cuma bisa membaca sumber-sumber sejarah yang kita bisa pahami. Dan kalau misalnya statement bahwa perempuan Asia Tenggara tidak bisa baca tulis, bukan perempuan Asia Tenggara, perempuan Indonesia sampai abad ke-1920 tahun 1920 sampai 1960, angka buta huruf perempuan masih tinggi. Jadi kalau mau, Mas Ridwan bisa beli bukunya Cobham yang judulnya Pencapaian Gerakan Perempuan. Di situ ada tentang data statistik tentang rendahnya literasi perempuan. Dan literasi yang dimaksud di sini adalah kemampuan perempuan untuk membaca aksara Latin. Karena kalau misalnya tadi kemampuan baca tulis ratapan, dalam itu kan bahasanya bahasa Batak, bahasa Batak ya. Aksaranya juga aksara Batak. Dan itu tidak dianggap sebagai literasi dan tidak masuk secara statistik kalau bahasa lokal. Jadi memang problemnya adalah problem metodologi lagi. Apa yang kita anggap sebagai bukti sejarah, apa yang kita anggap sebagai literasi. Jadi gitu sih. Mungkin mau menanggapi Mas Adit atau? Ya oke aja. Ya, setuju dengan Mbak Nadia tadi ya. Seringkali literasi itu patokannya adalah misalnya bahasanya siapa gitu ya. Jadi catatan bahwa kita masih misalnya illiterate ketika itu karena patokannya misalnya bahasa Latin atau bahasa Melayu gitu. Nenek saya itu belajar bahasa Melayu sudah tua gitu. Tapi beliau itu sangat fasih ya menulis bahasa Jawa dan bahasa Pegon gitu. Ya, berdagang gitu, pintar gitu. Tapi kalau bahasa Melayu nggak bisa gitu. Nah, itu jadi mungkin kita pun sekarang juga literasi itu kita selalu ada tingkatan ya. Sekarang dunia digital nih saya menjadi sangat illiterate nih Mbak untuk dunia digital. Jadi saya tanya kepada anak saya gitu ya. Tapi juga di sisi lain juga literasi itu kan tidak hanya soal baca, tetapi soal understanding, kemudian soal mengikuti dari perintah dan sebagainya, mengerti apa yang dia baca, tidak hanya bisa menyuarakan bunyi huruf-huruf itu gitu ya. Kan sering tuh Mbak Nadia kita lihat di bawahnya itu misalnya dilarang parkir, ya parkir di situ lagi, mobilnya bagus, parkir di. Nah ini tuh gimana sih gitu ya? Jadi ini mungkin dia baru tahapannya menyuarakan huruf dilarang parkir, tapi
really understand what does it mean misalnya gitu. Jadi memang tadi suatu ide itu sangat kompleks, lihat dari tadi metodenya apa, sumbernya dari mana, siapa yang membaca kode itu, siapa yang menginterpretasikan. Nah, itu memang sangat rumit gitu. Jadi saatnya mungkin kita lebih menggali tadi peran-peran perempuan itu. Ya kayak kitab-kitab aja kan, kalau misalnya kita tanya apakah benar perempuan dianggap, karena secara statistik itu statistik itu dihimpun oleh salah satunya itu kalau nggak salah Maria Ulfa deh. Jadi kalau nggak salah ya, jadi Ridwan bisa beli bukunya di Kobam yang tentang sejarah pencapaian perempuan, masih iklan sejarah perempuan untuk lihat bagaimana statistik literasi dilakukan, statistik tentang literasi perempuan pada tahun 1920 sampai 1930. Karena di situ dilihat pada masa tersebut kan tadi kalau misalnya Bu Siti kan sedang meneliti tentang perempuan Aisyah, dan perempuan Aisyah sudah ada pada masa tersebut 1920-1930 masa pergerakan. Perempuan Aisyah itu bisa membaca aksara Arab, dia bisa baca Al-Qur'an. Tapi hal tersebut mungkin tidak dilihat sebagai angka literasi. Karena literasi cuma aksara Latin. Itu sama halnya kayak misalnya kita bikin sensus penduduk, karena Bu Barbara itu kan merely atau menyandarkan salah satu sumber sejarah dalam penulisannya adalah data kependudukan. Jadi di data kependudukan hari ini kita sensus penduduk, itu kerja reproduksi perempuan tidak pernah dilihat sebagai satu kerja. Jadi walaupun perempuannya itu sebenarnya misalnya bekerja jaga warung, bikin usaha kecil-kecilan, tapi di KTP kan tulisannya ibu rumah tangga. Kerja perempuan tidak pernah dihitung di dalam sensus. Kerja jaga warung, kerja jaga anak, nyuci gosok, itu tidak pernah dihitung sebagai kerja. Selalu di KTP ditulisnya ibu rumah tangga, dan itu di dalam sensus yang lebih besar, saat kita baca data statistik dari BPS, kita akan lihat perempuan tingkat pekerjaan perempuan rendah ya. Padahal itu bagaimana metode sensus penduduk untuk melihat apa yang mereka sebut dengan kerja dan tidak bekerja. Apakah di Indonesia bekerja berarti harus bayar pajak gitu. Kalau di Jerman kan bekerja berarti bayar pajak dan ada kontrak. Namanya Dienstvertrag. Jadi ada kontraknya. Tapi kalau di sini kan kita kerja kebanyakan kita nggak pegang kontrak kecuali memang kerjanya formal. Dan itu tidak masuk dalam sensus data penduduk. Jadi ya saat kita ngomongin sejarah, kita juga mau ngomongin bagaimana metode, hal yang dianggap bukti sejarah, dan mengapa misalnya sejarah pengalaman perempuan tidak keluar. Masalahnya pada metode juga. Jadi begitu Mas Ridwan, apakah ada tanggapan? Tidak ada tanggapan. Terima kasih. Kedengaran, Mbak? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada Mas Ridwan, ada Mas Yerina. Kita masih punya 10 menit nih Mas Adit nih. Enaknya kita nodong siapa ya? Saya yang itu. Saya tuh sempat lihat ada Mas JJ Rizal di sini. Oh iya benar. Ya Iya, kan? Bang Rizal kalau bisa ikut bagus juga. Ayo Bang, keluar Bang. Keluarlah Anda. Mana ya nih Bang Rizal nih di sini? Kalau nggak ada, ini ada anggota. Jadi saya punya organisasi namanya Komunitas Sejarawan Perempuan. Nah, salah satu anggota dari komunitas sejarawan perempuan yang lagi ada di sini nih. Jadi beliau akan jadi komunitas Bambu dengan komunitas sejarawan perempuan, sama-sama komunitas nih kita ceritanya, akan bikin diskusi. Jadi seri diskusi diskusi Hari Ibu ini kerjasama dengan organisasi komunitas sejarawan perempuan. Tadi tuh ada Mbak Martina Savitri di sini.
ada Martina. Halo Mbak Martina, mungkin kita bisa tanya bagaimana sejarawan nih, kalau sejarawan baca buku sejarah rahim, kuasa rahim ini gimana nih pendapatnya nih, Mbak Martina Safitri? Halo. Halo, Halo Mbak Martina, apa kabar? lagi hektik input nilai. Aku off kamera aja ya. Mbak Martina, gimana nih pendapatnya setelah sebagai seorang sejarawan feminis, membaca buku Kuasa Rahim? Ini sebenarnya saya belum selesai baca bukunya, tapi jadi hanya skimming ya. Dan ini penting banget karena kebetulan saya ngajar sejarah Asia Tenggara juga di kampus. Dan memang buku ini menjadi penting karena narasi tentang sejarah perempuan di Asia Tenggara itu sangat minim sekali. Nah, kemudian juga untuk komunitas sejarawan perempuan yang di Indonesia, narasi interkoneksi dengan perempuan di Asia Tenggara itu juga masih kurang. Jadi selama ini bangunan historiografi perempuan hanya dibangun di negara-negara masing-masing, tetapi koneksi dengan negara lain itu masih sangat kurang. Jadi menurut saya ini memang buku Ibu Barbara sangat penting ya dalam historiografi perempuan dan interkoneksinya dengan wilayah regional khususnya di Asia Tenggara. Ini juga saya kan juga studi tentang sejarah kesehatan. Nah ini menarik juga nih karena mungkin PR saya juga untuk membaca lebih lebih detail ya buku ini, karena pastinya pengetahuan tentang kesehatan yang diturunkan perempuan kepada keluarga ini menjadi posisi yang penting juga untuk memelihara kesehatan di keluarga gitu. Jadi mungkin menjadi menarik juga kalau memang Ibu Barbara memakai sumber-sumber tradisional, itu pasti ada juga tuh pengetahuan keluarga di dalam keluarga yang bisa digali lewat sebenarnya madrasahnya keluarga kan perempuan ya, lewat perempuan. Nah, tapi itu seringkali luput dari pemikiran sejarawan-sejarawan laki-laki ya yang banyak menulis sejarah gitu. Padahal sebetulnya pengetahuan keluarga itu yang utama harusnya lahir dari perempuan-perempuan gitu. Jadi ini menurut saya buku yang sangat penting dan tentu saya nanti akan saya rekomendasikan untuk mahasiswa saya membaca. Walaupun harganya sebenarnya mahal banget ya untuk kantong mahasiswa. Jadi ini kalau bikin buku mahal-mahal tapi ya memang dimaklumi ya karena isinya memang sangat bagus sekali. Mungkin juga proses penerjemahan dan juga proses bukunya yang lama ya, tadi saya dengar 1 tahun ya. Jadi ya ini worth it sih walaupun untuk kantong mahasiswa kurang ramah. Jadi mudah-mudahan bisa dibuat versi yang lebih murah misalnya atau diperbanyak juga diskusi-diskusi seperti ini ke kampus-kampus gitu. Jadi meskipun mahasiswa tidak bisa mempunyai bukunya di perpustakaan sendiri, minimal di perpustakaan kampus juga terinspirasi untuk membeli buku ini. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Jadi terima kasih dan selamat atas terbitnya buku Kuasa Rahim, dan tim juga komunitas Bambu, Mbak Nadia, Mas Adit, semuanya terima kasih. Udah Nat, kamu nodong-nodong aja deh kerjaannya. Ini tugasnya KSP nih, komunitas sejarawan perempuan bikin diskusi berarti. Ya, jangan lupa besok teman-teman hadir lagi di diskusi Ibu Wisma Negara yang personilnya adalah teman-teman di komunitas sejarawan perempuan. Promosi lagi Nat. Jadi nanti tunggu aja tanggal mainnya, yoi besok dan lusa masih ada diskusi lagi bersama komunitas sejarawan perempuan. Oke, terima kasih sudah bertahan selama ini teman-teman. Dalam diskusi ini saya akan kembalikan ke Mas Adit. Mungkin Mas Adit mau ada sesuatu untuk disampaikan? Ya, terima kasih karena ini sudah di penghujung acara, ingin menyampaikan statementnya Bu Barbara ya melalui dalam buku ini sebetulnya yang mencerminkan pendekatannya yang multidisipliner dalam menuliskan buku ini. Jadi
dalam suatu halaman itu dia pernah menyebutkan bahwa sejarah itu bisa dinyanyikan, ditarikan, dilantunkan, dituturkan, diukirkan, dipenun, dilukiskan, dan digoreskan. Itu betapa kayanya sumber sejarah itu dijadikan untuk penelitian. Nah, barangkali kalau dari saya cukup begitu, dan saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada komunitas Bambu, kepada Ibu Dr. Sulisan Jatun, kepada Mbak Nadia, dan kepada teman-teman sekalian yang sudah ikut dalam acara ini, walaupun sangat sayangkan ini Bu Barbara tidak bisa hadir, berhalangan karena barangkali ada urusan ya. Walaupun sebelumnya kita konfirmasi akan hadir, tapi semoga dalam event berikutnya beliau bisa ikut. Nah, kemudian saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Lalu jangan lupa untuk mendapatkan bukunya ini bisa langsung melalui toko komunitas Bambu, baik toko online maupun di toko buku terdekat. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita. Oke, makasih ya Mas Adit, Mbak Nadia, dan Ibu Siti. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Mbak Mohon Nadia, break ya. Mas Adit, Asik Bu Siti semuanya. juga. Kalau gitu kita selesaikan ya. Aku balik tidur lagi. Jangan lupa besok Mbak ya, Aku sama kelas. KSP. Oh Aku iya benar ya. Iya. Terima kasih.